Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit Niemann-Pick dan metabolisme enzim. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana penyakit Niemann-Pick mempengaruhi penderitanya, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai enzim. Karena penyakit Niemann-Pick berkaitan tentang cara kerja enzim dan proses metabolisme dalam tubuh manusia. Maka dari itu, mari kita pelajari tentang enzim terlebih dahulu. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama disebut dengan apoenzim, dan yang kedua disebut sebagai kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan koenzim, dan yang kedua disebut dengan gugus protestik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus protestik tersusun dari senyawa anorganik pada enzim yang memiliki sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian selain dari sisi aktif disebut dengan alosterik. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama, karena enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim yaitu termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi, jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Kemudian yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Dan yang kelima, sifat enzim itu adalah bersifat bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi untuk memecah suatu substrat. Maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Berdasarkan cara kerjanya, enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah teori lock and key atau teori kunci gembok. Kemudian yang kedua adalah teori inducted Fick atau teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori lock and key, sisi aktif pada enzim bersifat spesifik atau tidak fleksibel, maka bentuk enzim dengan substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat, tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua adalah teori inducted Fick atau teori kecocokan. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori inducted Fick, sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan mengikuti bentuk substrat, sehingga reaksi pada enzim akan tetap menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tentang cara kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap cara kerja enzim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, yaitu suhu. Karena tadi di awal, kita sudah disebutkan bahwa enzim bersifat termolabil. Untuk manusia, untuk kerja enzim berkisar di antara 35-40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu, ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu, ada juga pH atau derajat keasaman enzim. Derajat keasaman enzim hanya bekerja pada derajat keasaman tertentu, tergantung enzimnya. Karena pada umumnya, enzim bekerja pada pH antara 6-8. Tetapi ada juga beberapa enzim yang bekerja pada kondisi asam,
seperti enzim-enzim yang ditemukan pada enzim pepsin dan juga renin. Selain itu, ada juga enzim yang efektif hanya dalam kondisi basah. Contohnya, enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari, seperti tripsin dan juga amilase. Maka, enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basah, begitupun sebaliknya. Namun, jika enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral, maka dia juga tidak bisa bekerja, baik itu dalam kondisi asam maupun basah. Selain derajat keasaman, faktor yang mempengaruhi tentang cara kerja enzim adalah konsentrasi. Konsentrasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah konsentrasi enzim, dan yang kedua adalah konsentrasi substrat. Semakin banyak konsentrasi enzim, sedangkan substratnya makin sedikit, maka reaksi yang berjalan akan sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi yang terjadi akan berjalan lambat. Lalu faktor selanjutnya yaitu inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini kita bedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif pada enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif pada enzim, substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Kemudian yang kedua, yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif pada enzim, tetapi ia menempati bagian allosterik pada enzim, sehingga dia akan mengubah dari sisi aktif dari enzim. Jika sisi aktif pada enzim sudah berubah, maka substrat tidak dapat bereaksi dengan enzim. Kemudian yang terakhir, yaitu inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik ini sebenarnya berasal dari produk dari hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan bereaksi dengan enzim tidak mampu menempati sisi aktif pada enzim. Setelah kita mempelajari cara kerja enzim dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tentang enzim, setelah ini kita akan membahas tentang penyakit Niemann-Pick sebagai salah satu penyakit yang mempengaruhi cara kerja enzim. Penyakit Niemann-Pick dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tipe A atau NPDA, dan yang kedua adalah tipe B atau NPDB. Keduanya adalah subtipe penyakit Niemann-Pick dengan defisiensi asam sphingomyelase. Penyakit ini adalah kondisi langka yang diwariskan secara genetik, ditandai dengan ketidakmampuan untuk memecah protein yang disebut dengan sphingomyelin karena kekurangan enzim sphingomyelase. Ada juga penyakit Niemann-Pick tipe C yang diketahui disebabkan oleh mutasi gen, yaitu NPC1 dan NPC2. Sphingomyelin adalah lemak yang termasuk dalam membran sel. Ketika sel menjadi tua ataupun rusak, mereka difagositosis oleh makrofag, yang merupakan sel pada sistem kekebalan tubuh. Makrofag mengandung organel yang disebut dengan lisosom, yang berfungsi sebagai pusat daur ulang, karena mampu memecah zat besar yang berpotensi membahayakan ketika digunakan kembali oleh tubuh. Makrofag akan memecah sphingomyelin dengan menggunakan enzim. Enzim tersebut disebut dengan asam sphingomyelase. Enzim tersebut merupakan produk dari sphingomyelin fosfodiesterase 1 atau gen SPD1. Pada jenis Niemann-Pick A dan B, ada mutasi pada gen SPD1 yang menyebabkan cacat pada produksi sphingomyelin. Mutasi ini menyebabkan ketidakmampuan untuk memecah sphingomyelin pada penderita NPDA, di mana hampir tidak ada sama sekali aktivitas dari sphingomyelase. Sementara NPD tipe B memiliki beberapa sphingomyelin residual yang memiliki aktivitas yang tersisa. Namun, mekanismenya tidak sepenuhnya dipahami. Sphingomyelin yang akan terakumulasi dalam lisosom makrofag dapat menyebabkan kerusakan pada banyak organ dan jaringan ketika didistribusikan ke seluruh tubuh. Makrofag akan terobservasi mengandung sel dengan lipid yang disebut dengan foam cell ketika diamati di bawah mikroskop. Sphingomyelin dapat menumpuk di jenis sel lain di dalam tubuh, mencemarkan gangguan daur ulang membran intraseluler dan organel yang rusak
ketika defisiensi sphingomyelase. Tanda dan gejala penyakit Niemann-Pick tipe A muncul di awal kehidupan dan biasanya dapat mengancam nyawa. Di antaranya, pembesaran hati atau limpa, penyakit kuning, kesulitan makan, dan hilangnya refleks dan tonus otot bayi secara progresif. Juga, terdapat bintik merah ceri seiring berkembangnya di mata. Dan bintik merah tersebut dapat mempengaruhi makula yang berhubungan dengan penurunan penglihatan sentral. Hal ini diduga disebabkan karena terdapat materi berlebih yang terkumpul di dalam sel di sekitar fovea yang membuatnya tampak pucat. Sementara itu, fovea yang mengandung sangat sedikit sel akan tetap berwarna merah ceri. Makrofag yang menumpuk di paru-paru dapat menyebabkan penyakit paru-paru intersistal yang dapat berkembang menjadi kegagalan pernafasan. Bentuk penyakit ini seringkali berakibat fatal pada anak yang berusia 3 tahun. NPDB mewakili kondisi yang tidak terlalu parah. Biasanya tidak melibatkan gangguan neurologis, namun manifestasinya dapat berkembang kapan saja dalam hidup. Beberapa pasien yang jatuh dalam spektrum antara A dan B disebut dengan NPD tipe AB. Mutasi pada gen SPD1 biasanya diwariskan secara resesif autosomal, dan sementara NPDA lebih sering terjadi pada individu dari garis keturunan Yahudi Askenazi, dan NPDB terjadi pada seluruh etnis. Penyakit Niemann-Pick tipe B juga dapat melibatkan ketiadaan perkembangan non-neurologis apapun seperti NPDA, dan umumnya ditandai dengan splenomegali progresif yang menyebabkan kadar serum, trombosit, sel darah putih rendah, kolesterol tinggi, dan juga penurunan fungsi paru-paru. Diagnosis penyakit Niemann-Pick mencakup pemeriksaan klinis dan historis dalam anamnesis, kemudian tes darah untuk mendeteksi aktivitas sphingomyelase pada sel darah putih, dan pengujian genetik untuk mengevaluasi gen SMPD1. Pengobatan penyakit Niemann-Pick biasanya dilakukan dengan terapi suportif berdasarkan gejalanya, yang meliputi pemberian selang makanan dan obat-obatan untuk membantu tidur. Kemudian, untuk penyakit Niemann-Pick tipe B, memerlukan pengujian laboratorium rutin selama 6 hingga 6 bulan, dan perawatan suportif yang tepat untuk melihat manifestasi apapun yang berkembang. Baik, sebagai rangkuman, penyakit Niemann-Pick tipe A dan tipe B adalah kondisi langka yang diwariskan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memecah sphingomyelin karena kekurangan enzim asam sphingomyelase. Pada tipe A, manifestasinya bersifat sangat fatal pada usia 3 tahun, sedangkan tipe B biasanya lebih ringan tetapi dapat muncul kapan saja dalam hidup. Diagnosis penyakit Niemann-Pick meliputi pemeriksaan tes darah dan tes genetik, sementara pengobatannya terdiri dari terapi suportif.